Gue mau tanya satu hal sama lo, dan gue pengen lo jawab jujur di dalam hati. Apa kebenaran penting yang lo tahu, tapi hampir nggak ada orang lain yang setuju sama lo? Kalau lo nggak punya jawabannya, berarti lo masih terjebak di dalam arus yang sama kayak jutaan orang lainnya. Lo cuma bergerak dari satu ke dua, dari dua ke tiga, apa yang disebut sebagai kemajuan horizontal. Tapi, hari ini, kita bakal bedah habis satu buku yang bakal maksa lo buat berpikir secara vertikal. Zero to One karya Peter Thiel. Peter Thiel bukan cuma penulis. Dia adalah salah satu pendiri PayPal, investor pertama di Facebook, dan orang yang paling dibenci sekaligus dikagumi di Silicon Valley karena pemikirannya yang seringkali melawan arus. Dia bilang, kalau lo mau bikin sesuatu yang benar-benar berharga, lo nggak boleh cuma sekadar ikut-ikutan atau memperbaiki apa yang udah ada. Lo harus bikin sesuatu yang benar-benar baru. Lo harus pindah dari angka 0 ke 1. Di video kali ini, kita bakal bongkar kenapa kompetisi itu sebenarnya buat pecundang. Kenapa monopoli itu bagus, dan gimana caranya lo bisa ngelihat rahasia yang disembunyiin dunia di depan mata lo. Siapin kopi lo, karena cara lo ngelihat bisnis dan masa depan nggak bakal pernah sama lagi. Kita mulai. Bab 1. Kemajuan vertikal versus horizontal. Thiel mulai dengan ngejelasin perbedaan paling mendasar soal kemajuan. Kebanyakan dari kita itu cuma jago dalam globalisasi. Kita ambil satu ide yang udah berhasil di satu tempat, terus kita duplikasi di tempat lain. Itu namanya kemajuan horizontal. Dari satu ke N. Contohnya, lo lihat ada orang sukses jualan kopi kekinian, terus lo ikutan bikin kopi yang mirip cuma beda merek doang. Itu bukan inovasi, itu cuma replikasi. Tapi, kemajuan sejati itu bersifat vertikal. Itu namanya teknologi. Bukan cuma soal gadget atau software, tapi soal cara baru dalam ngelakuin sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada. Dari nol ke pertama pas Steve Jobs kenalin iPhone, itu nol ke pertama pas Elon Musk bikin roket yang bisa mendarat lagi, itu nol ke pertama. Masalahnya, 0 ke 1 itu jauh lebih susah, karena nggak ada peta jalannya. Lo harus punya visi buat ngelihat masa depan yang orang lain nggak bisa lihat. Jangan cuma pengen jadi lebih baik dari kompetitor lo. Jadilah berbeda, sampai kompetitor lo nggak relevan lagi. Bab 2. Kompetisi itu buat pecundang. All happy companies are different. Ini pernyataan Thiel yang paling nampar. Kompetisi itu adalah ideologi yang merusak. Sejak sekolah, kita diajarin buat berkompetisi, buat jadi yang terbaik di kelas, buat menang lawan orang lain. Padahal, di dunia bisnis, kompetisi yang ketat itu cuma bakal ngabisin profit lo. Kalau lo buka restoran di area yang udah penuh sama restoran sejenis, lo bakal perang harga. Lo bakal kerja banting tulang cuma buat dapat profit receh, karena lo harus saingan sama tetangga sebelah. Thiel bilang, lo harus kejar monopoli. Tunggu, jangan salah paham dulu. Monopoli di sini bukan berarti lo jahat atau nindas orang lain. Monopoli yang sehat adalah pas lo bikin sesuatu yang jauh lebih bagus daripada yang lain. Sampai nggak ada orang yang bisa nawarin hal yang sama. Google punya monopoli di search engine karena produk mereka emang sebagus itu. Perusahaan yang sukses itu unik. Mereka punya rahasia yang nggak punya kompetitor lain. Bab 3. Rahasia di balik bisnis yang besar. Gimana cara nemuin ide 0 ke 1? Thiel bilang, lo harus nyari secrets. Dunia ini masih penuh sama rahasia yang belum terungkap. Tapi kebanyakan orang udah berhenti nyari, karena ngerasa semuanya udah ditemuin. Ada dua jenis rahasia. Rahasia alam fisika, biologi, dan rahasia tentang manusia. Apa yang orang nggak tahu tentang diri mereka sendiri, atau masyarakat. Airbnb nemuin rahasia, kalau orang sebenarnya nggak keberatan tidur di rumah orang asing, asalkan sistem kepercayaannya dibangun. Uber nemuin rahasia kalau orang lebih milih manggil mobil lewat HP, daripada nunggu taksi di pinggir jalan. Kalau lu pengen bangun sesuatu yang besar, jangan tanya, bisnis apa,
yang lagi rame. Tanya, apa hal penting yang orang lain gak lihat? Inovasi itu bukan soal ngikutin tren, tapi soal nemuin celah yang disembunyiin sama konsensus banyak orang. Bab 4. Pondasi adalah segalanya. Thiel's Law. Thiel punya hukum yang keras. A startup messed up OTE its foundation cannot be fixed. Kalau lo salah milih partner, salah milih investor, atau salah nentuin visi di awal, bisnis lo udah mati sebelum berkembang. Memilih co-founder itu kayak milih pasangan hidup. Lo harus punya chemistry yang kuat dan visi yang sejalan. Banyak startup hancur bukan karena produknya jelek, tapi karena perang internal. Selain itu, lo harus punya kendali. Thiel sangat menekankan pentingnya kepemilikan. Jangan gampang-gampang bagi saham ke orang yang nggak kasih kontribusi nyata. Pondasi yang kuat adalah modal utama buat bertahan pas badai datang. Kalau akarnya udah busuk, nggak peduli seberapa bagus daunnya, pohonnya bakal tumbang. Bab 5. Sales dan marketing bukan musuh teknologi. Banyak orang teknis atau orang kreatif yang anti sama sales. Mereka pikir, kalau produk gue bagus, dia bakal laku sendiri. Itu salah besar menurut Thiel. Penjualan itu krusial. Bahkan produk terbaik di dunia pun butuh distribusi. Sales yang bagus adalah sales yang gak kelihatan kayak lagi jualan. Marketing yang hebat adalah marketing yang bikin orang ngerasa butuh produk lo tanpa dipaksa. Lo harus punya strategi distribusi yang matang sejak hari pertama. Jangan cuma fokus ke coding atau desain, tapi pikirin gimana caranya produk lo sampai ke tangan pengguna. Inovasi tanpa distribusi itu cuma hobi yang mahal. Bab 6. Masa depan adalah milik para visioner. Thiel ngenalin konsep definite optimism versus indefinite optimism. Kebanyakan orang zaman sekarang itu indefinite optimist. Mereka yakin masa depan bakal lebih baik. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Akhirnya, mereka cuma diversifikasi dan berharap keberuntungan datang. Thiel ngajak kita buat jadi definite optimist. Lo punya rencana yang jelas, lo tahu apa yang mau lo bangun, dan lo percaya kalau masa depan itu dibentuk, bukan ditunggu. Jangan jadi orang yang cuma nunggu peluang, tapi jadilah orang yang bikin peluang itu sendiri. Masa depan kita itu tergantung dari berapa banyak orang yang berani pindah dari 0 ke 1. Dunia nggak bakal berubah, cuma dengan nambahin hal yang udah ada. Dunia berubah karena ada orang-orang gila yang berani bikin sesuatu yang baru. Penutup. Sekarang, apa rahasia lo? Jadi, kesimpulan dari Zero to One ini, dunia nggak butuh satu lagi versi dari sesuatu yang udah ada. Dunia butuh ide lo yang unik, visi lo yang beda, dan keberanian lo buat nentang arus. Jangan takut jadi monopoli. Kalau itu artinya, lo ngasih nilai yang jauh lebih besar buat orang lain. Jangan takut buat nyari rahasia yang orang lain anggap nggak mungkin. Balik lagi ke pertanyaan awal gue tadi. Apa satu hal penting yang lo tahu, tapi orang lain nggak setuju? Jawaban itu mungkin adalah tiket lo buat pindah dari 0 ke 1. Gue harap bedah buku kali ini bisa bikin lo berhenti jadi pengekor dan mulai jadi pemimpin. Kalau lo ngerasa pikiran lo terbuka, share ke teman lo yang lagi mau mulai bisnis atau lagi stuck di dalam kompetisi yang nggak sehat. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya. Masa depan itu ada di tangan mereka yang berani bikin hal baru. Cheers!